Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Brida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas waktunya yang diberikan hari ini untuk saya. Di sini saya akan melaksanakan wawancara terhadap jenengan untuk memenuhi salah satu tugas demonstrasi kontekstual terkait dengan wawancara kepada pimpinan. Dalam sesi kali ini saya ingin istilahnya mencari ilmu dari panjenengan terkait dengan kepemimpinan atau menentukan kebijakan atau menentukan suatu permasalahan. Nanti di sini dari saya ada beberapa pertanyaan terkait dengan dilema. Mungkin kita sering laksanakan atau kita temui terkait dilema-dilema yang ada di sekolahan. Untuk pertanyaan pertama langsung mawon. Selama ini mungkin dari panjenengan sudah menemui beberapa kasus terkait dilema, apalagi dilema etika dan dilema moral, bujukan moral. Mungkin bagaimana Anda atau panjenengan mengidentifikasi benda-benda atau kasus-kasus yang merupakan itu dilema etika ataupun bujukan moral di sekolahan. Terima kasih Pak Joko sudah menyampaikan beberapa pengantar dan ini kita sifatnya sharing, berbagi dan terkait dengan tema dilema etika atau bujukan moral. Jadi sebenarnya kita pun semakin hari kita pasti mengalami hal itu, karena setiap kebijakan, setiap peraturan pasti ada dampaknya. Nah, disitulah tantangan bagi kami untuk kita harus bisa mengambil keputusan yang bijak, kita harus tepat tanpa nanti efek sampingnya itu agar semuanya bisa adil. Jadi untuk identifikasi permasalahan ini sebenarnya bisa kita lihat dari alasan kita mengambil keputusan itu untuk apa. Jadi dengan alasan kita, dengan keputusan itu, apakah nanti kita berada di koridor dilema etika ataupun di bujukan moral. Nah, nanti kita bisa lihat dari keputusan yang kita ambil itu. Mungkin selama ini bagaimana panjenengan untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama terkait dengan kasus-kasus yang di mana ada dua kepentingan yang harus sama-sama benar ataupun satu sama benar untuk mendukung nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah. Langkah-langkahnya pasti kita mengidentifikasi permasalahannya dulu. Kita identifikasi tingkat permasalahannya bagaimana dan seperti apa, dan dari situ kita bisa memutuskan, bisa dengan cara musyawarah atau kita juga berdiskusi dengan pihak-pihak yang terlibat. Nah, dari situ kita nanti bisa mencari solusi, mencari jalan tengahnya agar semuanya nanti tidak ada yang merasa dirugikan. Benar. Berarti kan harus istilahnya kan kanan kiri sebenarnya benar Iya, betul. tapi harus mencari salah satu memang yang terbaik dari yang paling baik. Betul. Nah, mungkin langkah-langkah yang atau prosedurnya seperti itu yang sudah panjenengan sampaikan juga. Terkait berikutnya adalah hal-hal apa saja yang selama ini yang sudah panjenengan anggap itu efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika.
hal-hal yang kami rasa efektif, pastinya setiap permasalahan kita memiliki sebuah keputusan dan itu sudah melalui pertimbangan dan alasan yang tepat, melalui pertimbangan musyawarah tentunya. Kemudian kita semakin hari perkembangan situasi, perkembangan zaman, apalagi dengan kondisi-kondisi yang mungkin tidak kita duga, yang sekiranya itu di luar jalur, di luar peraturan, nah pastilah di situ kita nanti bisa mencari solusi yang terbaik. Nggih, bener. Mungkin yang dari contoh kasus Bu nggih. Contohnya mungkin yang ada nopo nggih, tantangan-tantangan yang terberat atau yang memang di jalan itu paling sulit niku kira-kira nopo Bu yang sudah berjalan itu yang sudah diambil keputusannya. Tantangan-tantangan utamanya dalam pengambilan keputusan terkait dilema etika niku. Nggih, contoh kasusnya nggih. Nah, salah satu contoh kasus yang pernah kita alami yaitu tentang keputusan kebijakan nilai untuk kelas 6 kelas tentunya. 6, Ya, karena di kelas 6 pasti sekolah memiliki nilai capaian nilai tertentu atau KKM. Kemudian di situ pastinya sudah menyesuaikan dengan kemampuan anak. Nah, sementara ketika siswa kelas 6 itu lulus dan ingin mendaftar di sekolah lanjutan, ternyata grade atau nilai minimalnya atau yang menjadi persyaratan itu belum sesuai standar minimalnya. Nah, disitulah kami ditantang di situ bagaimana kita pun juga harus mengambil keputusan, karena di sisi lain kita pun juga tidak boleh merugikan anak dengan hasil yang dicapai, sementara sekolah pun juga sudah ada peraturan di situ. Nah, dari situ kita musyawarah dengan tim, kita juga komunikasi dengan pihak yayasan, memberikan pemahaman dengan wali murid, sehingga nilai-nilai itu bisa tercover, bisa menjadi syarat masuk minimal lah untuk bisa melanjutkan. Oke, terima kasih. Mungkin untuk pertanyaan berikutnya Bu, mungkin Anda panjenengan memiliki jadwal tertentu dalam menentukan kebijakan ataupun menyelesaikan permasalahan kasus-kasus dilema etika. Mungkin apakah langsung menyelesaikan ataukah memang nanti terjadwal, nanti kira-kira kasus A nanti kita selesaikan sekian durasinya, ataukah memang contohnya ada kasus yang langsung diselesaikan? Nggih, kalau jadwal terstruktur kita tidak ada. Nah, karena kan masalah itu kadang muncul juga sewaktu-waktu, kemudian juga kita tidak tahu masalahnya itu terjadi kapan. Jadi setiap ada masalah secepatnya kita tuntaskan, kita selesaikan. Namun kita juga pasti melibatkan tim-tim yang nanti bisa ikut mencari solusi bersama-sama. Jadi kita tidak ada penjadwalan khusus, namun jika ada permasalahan itu sesegera mungkin kita selesaikan agar nanti tidak berlarut-larut. Benar. Mungkin dan berarti semua juga berusaha atau berharap tidak ada kasus atau tidak ada masalah. Berarti yang dilaksanakan adalah sesuai dengan permasalahan yang ada, tidak harus kita menunggu atau kita jadwalkan untuk kapan penyelesaian. Terima kasih Bu. Berikutnya terkait dengan mungkin adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu panjenengan terkait pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Nggih, alhamdulillah sejauh ini dari saya dan Bapak Ibu guru itu kita juga sangat kooperatif, kita sangat memahami kondisi di sekolah, sehingga setiap ada masalah yang mungkin nanti termasuk dilema etika atau rujukan moral itu Bapak Ibu juga sangat membantu. Jadi kita semuanya sengkuyung bersama-sama menyelesaikan, namun juga kita melihat tupoksinya. Jadi kita lihat masalahnya apa, tupoksinya guru di situ apa, ya itu kita libatkan. Berarti kan juga melibatkan semua komponen dalam sekolah. Betul, stakeholder juga kita libatkan. Mungkin satu pertanyaan terakhir Bu, mungkin untuk dalam sesi wawancara kali ini. Mungkin dari semua hal yang telah panjenengan sampaikan, pembelajaran apa yang panjenengan dapat ketika pengalaman panjenengan tersebut untuk menyelesaikan masalah atau mengambil keputusan terkait dilema etika tersebut? Pembelajaran yang dapat saya petik banyak sekali.
Salah satunya sebuah keputusan itu memang wajib dibuat di sebuah instansi atau lembaga, namun ketika kita dihadapkan dengan suatu permasalahan yang mungkin itu harus kita tinjau ulang, nah disitulah tantangan kita. Kita harus tetap bijak, kita tetap harus bisa memutuskan dan tidak memihak salah satu, dan kita pun harus mempertimbangkan dari berbagai sisi. Nah, disitulah tantangan kita, kebijakan kita, agar nanti apapun keputusan baru atau keputusan yang berubah itu juga berdampak positif kepada sekitar. Terima kasih Bu Rida. Mungkin dari sesi kali ini saya juga mendapatkan pengalaman yang berharga dari pengalaman panjenengan terkait untuk menentukan kebijakan atau mengambil keputusan terkait dengan dilema etika, apalagi yang dilema etika benar versus benar itu memang sama-sama benar, tapi memang harus juga ditentukan. Mungkin sekian sesi kali ini, sesi pertanyaan atau wawancara dari saya. Terima kasih banyak terkait atas waktu yang telah disempatkan dan ilmu pengalaman yang telah diberikan kepada saya. Sama-sama Pak Joko, semoga diberikan kelancaran dalam menjalankan tugas, diberikan kemudahan dan sukses untuk kedepannya, bisa bekal untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas kita, terutama untuk panjenengan pribadi. Sami-sami nanti juga untuk kembali lagi ke sekolah. Alhamdulillah. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak dan semoga kita juga semua tetap dalam keadaan sehat untuk menjalankan tugas ini. Terima kasih Bu Rida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fenty. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fenty. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Joko. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Fenty? Alhamdulillah sehat, baik. Bu Fenty, sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya di sela-sela kesibukan panjenengan. Terima kasih lagi terkait di sini saya akan melaksanakan tugas dari demonstrasi kontekstual modul 3.1 terkait dengan calon guru penggerak. Mohon bantuan dari panjenengan terkait hari ini adalah wawancara terhadap kepala sekolah atau pimpinan suatu lembaga. Nanti di sini yang akan saya angkat adalah terkait dengan dilema etika. Mungkin ada beberapa pertanyaan dari saya nanti yang sudah saya kasihkan panjenengan di kisi-kisinya terkait pertanyaan-pertanyaan tersebut. Berkenan Insyaallah. Langsung saja terkait dengan pertanyaan pertama terkait dilema. Mungkin selama ini bagaimana panjenengan dapat mengidentifikasi suatu kasus terkait itu, kasus tersebut itu dilema etika ataukah masuk dalam dilema moral? Mungkin itu pertanyaan pertama dari saya. Terima kasih Pak Joko. Seperti yang kita ketahui nih, sebagai kepala sekolah tentunya kita menghadapi banyak sekali permasalahan, baik itu dari wali murid, baik dari anak didik, dan juga guru-guru dan karyawan di sekolah. Dan tentunya kita juga menghadapi banyak tantangan dalam mengambil keputusan. Dalam mengambil keputusan itu kita sering kesulitan antara kita menghadapi dilema, Bapak. Dilema etika. Dilema etika kita situasi kita yang kita hadapi itu semuanya benar. Nah, benar versus benar Terus kalau mungkin yang satunya lagi yaitu bujukan moral. Nah, itu antara salah versus benar itu mungkin kita sudah bisa mengatasi, kita lebih memilih yang banyak kebajikannya. Tapi kalau dilema etika memang kita agak sulit karena memang benar versus benar itu kita harus memilih di antara dua yang baik gitu, Pak. Jadi kan harus memilih terbaik dari yang baik. Darinya iya betul. Mungkin selama ini panjenengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama mungkin yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Berikutnya panjenengan yang telah panjenengan laksanakan terkait untuk mengambil keputusan tersebut, mungkin adakah langkah-langkah yang panjenengan laksanakan untuk menentukan kebajikan tersebut? Langkah-langkahnya kita punya prinsip, Pak.
Untuk dilema apa itu etika ya, kita punya prinsipnya yang satu kita berpikir logisnya hasilnya dari keputusan itu. Yang pertama itu hasil dari keputusan itu. Yang kedua kita mengacu pada peraturan. Yang ketiga kita merasa peduli dengan sesama. Itu yang prinsip yang kita laksanakan langkah-langkahnya. Berarti kan sesuai dengan langkah-langkah gitu. Berikutnya terkait dengan langkah-langkah tersebut atau pengambilan keputusan tersebut, mungkin hal-hal apa saja yang selama ini panjenengan laksanakan itu yang panjenengan anggap itu yang paling efektif untuk dilaksanakan dalam pengambilan keputusan tersebut? Yang paling efektif pertama kita mengidentifikasikan masalah dulu ya. Berarti mengelompokkan masalah. Ya, mengidentifikasikan dulu apakah ini dilema etika atau itu bujukan moral. Itu yang pertama tentunya. Terus yang kedua tentunya kita harus mencari informasi ya Pak ya, mencari informasi, mengumpulkan fakta-fakta lah apa yang terjadi. Terus yang ketiga mungkin kita mencari solusinya, mencari pemecahan masalah. Terus yang keempat kita harus kalau bisa kita mencari alternatif juga, tidak harus itu patokannya, kita harus mencari alternatif pemecahannya. Terus setelah itu kita ambil keputusan, setelah ambil keputusan baru kita evaluasi, refleksi. Istilahnya berarti kan banyak jalan untuk menuju rumah. Ya, betul, ya. Mungkin yang terkait dengan pengambilan keputusan panjenengan tadi, mungkin adakah tantangan-tantangan yang selama ini panjenengan temui untuk menentukan atau mengambil kebijakan terkait dengan dilema etika yang tersebut mungkin Bu? Tentu saja banyak sekali nih Pak tantangan itu kalau kita ada masalah dilema ini ya. Tentu saja tantangan kita itu kadang kita harus memutuskan segera, ya, nggak boleh ditunda-tunda. Nah, waktu, itu tantangan kita. Yang kedua, banyak permasalahan yang terjadi itu merupakan tantangan buat saya. Baik dari guru, karyawan, dan wali murid itu banyak sekali. Itu saya merasa tertantang untuk memecahkan dan mengambil keputusan. Terus yang ketiga, ada yang Pak? Ada kepentingan pribadi itu. Kepentingan kelompok itu yang mungkin kadang kita nggak sepaham, kadang kita pokoknya nggak sepaham, apa yang kita putuskan nggak sepaham dengan yang punya masalah seperti itu. Itu tantangan buat saya. Jadi kan berbagai macam tantangan yang dilaksanakan. Mungkin terkait dengan Bu, ada kasus ataupun pengambilan keputusan, mungkin ada dari panjenengan itu ada jadwalkah ataukah memang itu dilaksanakan sesuai dengan ada kasusnya tersebut? Maksudnya contohnya memecahkan masalah tersebut sesuai dengan adanya kasus atau memang sudah terperencana hari ini itu atau memang istilahnya spontan langsung kita selesaikan? Kalau permasalahan itu kayaknya nggak bisa dijadwal ya Pak, langsung otomatis mencarinya ada masalah. Nah, hari itu jika kita harus selesaikan, nggak boleh ditunda-tunda. Nah, kita nggak bisa menjadwalkan, jadi spontanitas. Jadi istilahnya kan kalau bisa kita selesaikan, tidak usah menumpuk tugas. Dan mereka kan juga butuh penyelesaian dari kita, terus selaku pengambil keputusan. Nah, itu kita harus segera ngaten Bapak. Mungkin dari dari permasalahan atau kasus dilema etika yang telah terjadi, mungkin adakah faktor-faktor ataukah memang seseorang atau banyak orang yang membantu panjenengan untuk memecahkan masalah tersebut? Tentu saja kita nggak bisa sendiri menyelesaikan, karena kita memang butuh butuh seseorang untuk kita sharing, untuk bisa masukan. Kita dikasih masukan. Kita nggak bisa untuk berpikir sendiri itu. Tentu saja kita ada lingkungan, ataupun kalau kita di lingkungan sekolah kita
biasanya kalau ada masalah itu kalau kita tidak bisa memutuskan sendiri ada stakeholdernya gitu Pak. Nggih. Ada mulai dari yayasan, nggih, pengurus dan juga wakil-wakil kepala sekolah ngoten itu. Jadi kita selalu bekerja sama dalam memutuskan segala sesuatunya. Nggih. Berarti nggih, istilahnya kan keputusan atau kebijakan yang ditentukan berdasarkan memang tidak hanya satu orang gitu. Iya, Jadi kan betul. harus memenuhi Iya, kebutuhan semua iya, orang dan iya. kita harus Dan juga kita juga butuh apa itu orang yang profesional nggih, juga atau yang dalam orang berkompeten Nggih, dalam yang hal bidang berkompeten dalam tersebut. bidang. Oh, nggih bener nggih. Ya Mas. Mungkin dari yang panjenengan sampaikan tadi nggih, mungkin ada pembelajaran apa yang mungkin kiranya panjenengan bisa sampaikan kepada saya, mungkin yang nanti juga saya bisa terapkan terkait dengan pengambilan keputusan terkait dilema etika yang harus diambil yang seperti apa Bu. Mungkin saran-saran untuk saya ke depan terkait kalau contohnya ada kasus yang saya laksanakan atau saya temui terkait dengan dilema etika. Nggih. Mungkin dalam mengambil keputusan nggih Nggih. harus segera mungkin nggih karena memang kita pengambil keputusan ditunggu banyak sekali itu yang mempunyai masalah itu harus itu yang pertama itu Pak. Jadi nggak boleh ditunda-tunda. Itu yang kedua kita harus mengidentifikasikan masalah dulu. Itu yang pertama juga. Terus selanjutnya kita memanggil yang punya masalah yang bersangkutan. Nggih, itu. Jadi tidak kebiah-uyah. Nah, ngoten. Terus selanjutnya kita pertimbangkan kelebihan, kekurangan dalam pengambil keputusan. Misalnya kita mengambil keputusan apa kelebihannya, banyak kelebihannya apa kekurangannya seperti itu. Kalau masalah dilema nggih, karena memang agak sulit ini nggih antara benar dan benar nggih, harus bimbang ya. Iya. Misalnya nggih sama-sama itu benar. kita nggih. pertimbangkan kelebihan dan kekurangan dalam mengambil keputusan. Nggih. Nggih, terima kasih Bu Fenty. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya nggih. Iya. Dan sangat terima kasih banyak terkait dengan sharing-sharingnya dan Iya. mungkin ini juga salah satu menambah ilmu saya terkait dengan pengambilan keputusan. Sama-sama. Apalagi yang keputusan-keputusan yang dilema memang Oh iya, hal yang iya, dilema. betul, betul. nggih. Karena banyak sekali masalah dilema ini. Iya. Nggih. Mungkin itu saja pertanyaan-pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktu dan Sama-sama Bapak Joko. waktu yang panjenengan sempatkan untuk Nggih. saya terkait ini. Nggih. Mohon maaf bila mengganggu panjenengan dan terima kasih sekali lagi Bu Fenty. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terus wabarakatuh. bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa.